Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, kami Al-Kausar Channel menginformasikan seputar Thariqah Shidhikiyah dan kajian ilmu tasawuf. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji bagi umat Islam adalah salah satu rukun Islam yang kelima yang menjadi syariat Islam. Fisik manusia yang menjalankan ibadah haji pasti berangkat dari tempat tinggalnya menuju kota Mekah supaya bisa mendekat dan menghadap Ka'bah Baitullah, rumah Allah. Menurut pandangan tasawuf, ibadah haji itu hakikatnya adalah perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala secara batiniah dan tidak hanya setahun sekali atau yang sudah mampu saja, akan tetapi setiap saat kita hendaknya melakukan haji menghadap Ka'bah Baitullah maknawi supaya bisa tawajuh, bisa bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Dalam pandangan tasawuf ada dua dimensi jagat ini. Yang pertama adalah alam kabir, yaitu alam besar, makrokosmos, yaitu dunia ini, jagat alam semesta. Yang kedua adalah alam shogir, yaitu alam kecil, mikrokosmos, yaitu manusia yang terdiri dari jasad lahiriah dan rohani batiniah. Ka'bah Baitullah fisik yang berada di komplek Masjidil Haram yang ada di Mekah itu adalah sebagai lambang Ka'bah Baitullah maknawi, yaitu jantung hati manusia. Antara Ka'bah di Mekah dan hati yang ada di dalam diri manusia itu sama-sama sebagai rumah Allah, Baitullah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, tidak dapat memuat zatku, bumi dan langitku, kecuali hati hambaku yang mukmin, lunak dan tenang. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan ayat Al-Quran yang menerangkan hubungan antara Allah dengan manusia itu sangat dekat ada dalam firman Allah surat Shad ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku sempurnakan dia dan aku tiup padanya sebagian roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tunduk sujud baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Qaf ayat 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah jadikan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, karena kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Adapun fungsi Ka'bah, baik Ka'bah fisik yang ada di komplek Masjidil Haram maupun Ka'bah maknawi hati manusia, adalah sebagai arah menghadap saja, bukan Ka'bahnya yang kita sembah. Pada waktu sholat, arah menghadap tubuh kita yaitu ke arah Ka'bah Mekah, sedangkan arah menghadap rohani kita yaitu ke arah Ka'bah maknawi, yaitu
hati kita, karena Allah itu dekat dengan kita. Kalau kita beribadah seperti itu, maka sholat kita dan haji kita akan khusyuk dan akan tawajuh dan musyahadah yang sesungguhnya. Akan tetapi kalau jasmani dan rohani kita sama-sama arah hadapannya adalah ke Ka'bah Mekah dan meyakini Allah bersemayam di dalam Ka'bah Mekah, maka kita menjadi orang yang musyrik. Jadi kita harus berhati-hati sekali. Di dalam tembang yang didendangkan dalam irama dandang gulo, petikan dari Suluk Linglung Sunan Kalijaga bab 4 bait ke-1 berbunyi, lamun sira munggah kaji maring Mekah tu'e ana apa, ya Mekah pantilas bae. Nabi Ibrahim Kluhun ingkang yasa kang ponang masjid miwah tilase Ka'bah kang arupa watu gumantung tanpa cantelan, apa iku kang sedya sira bakteni dadi mangan brahala. Suluk ini mengisahkan perjalanan batin Sunan Kalijaga dalam menempuh jalan Allah, mencari hakikat menuju ma'rifatullah. Suluk Linglung Sunan Kalijaga pada bait di atas, jika diterjemahkan secara tersurat dan sepenggal itu saja, bisa menimbulkan salah tafsir, seolah-olah melarang pergi haji, tetapi sebenarnya adalah menjadi pelajaran kepada kita akan pentingnya mengetahui hakikat haji itu. Terjemahan tembang di atas kurang lebih sebagai berikut: jika engkau hendak pergi haji ke Mekah, apa hasilnya? Bukankah Mekah itu hanya sebuah petilasan peninggalan sejarah dari yang mulia Nabi Ibrahim yang membangun masjid, serta petilasan yang disebut Ka'bah yang berupa batu tergantung tanpa gantungan? Apa seperti itu yang hendak engkau sembah menjadi makan berhala? Demikianlah ilmu hakikat mengajarkan, jika kita pergi haji hanya untuk secara lahiriah berhikmat terhadap bangunan batu yang disebut Ka'bah, maka itu tak ubahnya bagai menyembah berhala. Jika kita pergi ke Mekah tanpa menyelami makna dan hakikatnya, maka itu justru tak lebih dari sekedar berpesiar mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 877. Hajar Aswad yang berada di salah satu pojok Ka'bah Mekah itu, kalau kita lihat sekarang, berwarna hitam. Hakikat Hajar Aswad adalah lambang lapisan dalam hati manusia sendiri, yaitu kolbu, yang mana asalnya adalah putih bersih ketika belum kena dosa, kemudian setelah terkena limbahnya dosa menjadi hitam dan keras. Kalau kita telaah lebih dalam, mengapa ada hubungan antara sebuah batu dengan dosa manusia?
Hajar Aswad ada di Ka'bah Mekah, padahal manusia ada di seluruh penjuru dunia. Disitulah kalau kita kaji dengan ilmu tasawuf, Hajar Aswad itu adalah sebagai lambang hati manusia yang akan ada noda hitam kalau melakukan suatu dosa, dan akan menjadi hitam pekat apabila selalu melakukan dosa berkali-kali. Untuk itu, apabila kita beribadah haji, kita disunahkan menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Tetapi bagi kaum sufi, menciumi atau membersihkan Hajar Aswadnya sendiri-sendiri adalah suatu keharusan setiap saat, yaitu dengan zikrullah, mengingat Allah, agar hati kita, Hajar Aswad kita bisa putih bersih seperti ketika kita dilahirkan dalam keadaan fitrah dan suci. Wallahu a'lam bishawab.